6 akan menjelaskan materi tentang IMBT, Ijarah Mutahiyah Bitamlik. Di sini kami yang beranggotakan Adinda Melanina Sedia Putri, NIM E 2019-1239, Koimatuz Zahro, NIM E 2019-1241, dan Siti Nurhaliza, NIM E 2019-1238. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi IMBT dan ketentuan-ketentuan IMBT. Apa itu IMBT? IMBT, Ijarah Mutahiyah Bitamlik, yaitu merupakan akad sewa-menyewa atau perpindahan manfaat suatu barang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan terhadap barang pada akhir akad yang dikarenakan adanya pembelian terhadap barang oleh suatu pihak. Nah, ketentuan-ketentuan pada IMBT yaitu ada beberapa macam. Berdasarkan PSAK 107, IMBT memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, objek ijarah hanya diakui sebesar biaya perolehannya. Yang kedua, pendapatan ijarah hanya diakui selama akad masih berjalan. Ketiga, piutang pendapatan dalam IMBT dihitung berdasarkan hasil bersih yang diberikan saat periode pelaporan berakhir. Keempat, apabila biaya akad ijarah dibebankan oleh pemilik, maka biaya tersebut akan disalurkan tetap dengan pendapatan IMBT. Kelima, terdapat pengakuan biaya perbaikan objek sewa. Yang keenam, perpindahan hak milik objek sewa akad IMBT melalui hibah. Yang ketujuh, melalui kegiatan penjualan aset. Yang kedelapan, pengakuan pelepasan objek. 9. Penjelasan mengenai pengakuan pelepasan objek. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, apabila terjadi penurunan nilai objek sewa sebelum dilakukan perpindahan, maka dijadikan sebagai beban pada periode terjadinya penurunan nilai objek ijarah. Sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat akad IMBT. Nah, tidak ada aturan khusus dalam rukun dan syarat IMBT. Dalam pasal 278 KHES, kompilasi hukum ekonomi syariah, dijelaskan bahwa rukun dan syarat yang ada dalam akad ijarah bisa diterapkan ke dalam rukun dan syarat akad IMBT. Nah, berikut rukun yang ada dalam akad ijarah ada 4. Otomatis rukun dalam IMBT juga ada 4. 1. Penyewa atau mustajir adalah orang yang menyewa barang atau objek sewa. Dalam lingkup perbankan dinamakan nasabah. Yang kedua, pemilik objek atau muajir adalah orang yang mempunyai barang untuk disewakan. Yang ketiga, objek sewa atau makjur adalah orang yang akan dijadikan sebagai objek dalam akad IMBT. Yang keempat, ijab qabul, serah terima barang atau objek ijarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Nah, syarat-syarat IMBT. 1. Objek IMBT akan berpindah kepemilikannya pada akhir akad, yaitu dari tangan pemilik ke tangan penyewa dikarenakan adanya pembelian bertahap. Yang kedua, pihak akad harus menyatakan dengan jelas bahwa akad yang dilakukan adalah akad IMBT. Yang ketiga, proses perpindahan kepemilikan hanya boleh dilakukan pada akhir IMBT atau apabila masa IMBT telah berakhir. Yang keempat, penyewa tidak berhak atau tidak dibenarkan untuk menjual objek sewa selama akad IMBT berlangsung. Yang kelima, pembayaran bertahap dilakukan oleh penyewa akan dihitung sebagai harga diri objek IMBT. Nah, itu syarat dan rukun IMBT yang harus diperhatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seseorang menginginkan agar anaknya disusukan oleh orang lain, maka orang yang meminta untuk disusukan tersebut dibolehkan untuk memberikan pembayaran atau upah sejumlah yang wajar. Kemudian Allah menegaskan lagi bahwa kita harus bertakwa kepadanya, atau dalam kata lain, hal-hal yang
atau dalam kata lain melakukan setiap amal kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan atau kerjakan di dunia ini. Juga ada hadis yang menguatkan, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, di mana kita dituntut untuk menyegerakan membayar upah para pekerja, agar para pekerja tersebut merasa senang dan mudah dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Menunda-nunda untuk membayar upah para pekerja sama saja dengan berbuat zalim, karena dapat memudaratkan para pekerja dalam menafkahi keluarganya. Nah, untuk selanjutnya contoh kasus ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu biasanya ada pada saat kita ingin membeli kendaraan bermotor dengan cara pembayaran angsuran. Nah, selama proses mengangsur pembayaran tersebut, sebenarnya kepemilikan dari kendaraan bermotor yang dibeli masih menjadi milik si penjual, karena si penjual menyewakan kendaraan bermotornya kepada pembeli untuk diangsur sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau ditentukan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.